Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada hari ini kita akan belajar dan melanjutkan apa yang beberapa hari yang lalu kita bahas tentang dosa, kesalahan, dan juga pengampunan serta penebusan dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami hendak belajar tentang firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran sabda-Mu ini. Dan kami dapat mencerna, memahami, melakukan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pimpinan-Mu Roh Kudus. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal 7, kita membaca dari ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 39. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita akan pelajari bersama beberapa hal yang menarik. Yang pertama, bahwa di dalam ayat 36 disebutkan ada seorang Farisi yang mengundang Yesus. Adalah sebuah undangan yang aneh, karena orang Farisi biasanya tidak menyukai Yesus dan tidak mempercayainya sebagai nabi. Itu yang dituliskan dalam ayat 39. Lalu yang kedua kita mau pelajari, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak peduli orang itu berpikir jahat terhadap Yesus atau bermaksud sesuatu terhadap Yesus, terhadap dirinya, tapi Yesus datang memenuhi undangan itu. Wow, luar biasa saudaraku. Lawan yang begitu membenci Yesus, tapi ia datangi orang itu atas undangan dari orang Farisi itu. Lalu apa yang menarik kemudian yang kita pelajari saudaraku? Nah, biasanya ketika orang mengundang seseorang datang ke rumah, ia akan membasuh kaki orang itu. Paling tidak ada hamba yang ditugaskan untuk membasuh kaki orang itu. Tetapi teks ini mengatakan hal yang berbeda, saudara-saudara. Mari kita lihat bagian yang menarik ini. Ada orang yang lain dari undangan tersebut, yaitu ada seorang perempuan yang menyusup masuk di tengah-tengah situasi seperti itu. Saya membayangkan bahwa situasi itu pastilah penuh dan sesak dengan banyak orang, karena Yesus adalah seorang yang begitu terkenal pada saat itu. Dan di tengah-tengah orang banyak itu ada seorang perempuan yang datang bukan dengan gegap gempita, tapi ia datang menyusup diam-diam. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Yang pertama, tentu ia bukan kategori undangan dari si orang Farisi itu. Karena tidak mungkin ia mengundang perempuan yang berdosa. Dan yang kedua, saudaraku, teks Alkitab kita mengatakan bahwa perempuan ini terkenal. Apa yang terkenal? Terkenal karena berdosa. Bukan seorang terpandang, bukan seorang hebat, tapi seorang yang terkenal, dikenal, dilihat, orang tahu tentang siapakah orang ini. Dialah orang yang berdosa. Ia datang kepada Yesus dengan tangisan dan penyesalan. Ini menarik saudaraku.
dengan tangisan dan penyesalan karena ia menyadari bahwa ia berdosa. Dan kemudian ia membawa buli-buli berisi minyak wangi dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut yang adalah gambaran mahkota bagi seorang perempuan. Ia pakai untuk menyeka kaki Yesus. Dan perempuan ini luar biasa, memberikan apa yang ia punya untuk Yesus. Dengan tangisannya, dengan air matanya, ia datang menyesal kepada Yesus. Ia berdiri di belakang Yesus sambil menangis. Sekarang ia mengubah matanya. Mata yang tadinya telah menjadi jalan masuk dan jalan keluar bagi dosa, menjadi sumber air mata penyesalan. Wajahnya yang biasa penuh riasan tampak buruk karena menangis. Rambut yang biasa dikepang dan penuh hiasan sekarang dijadikan penyeka bagi kaki Yesus. Dan perempuan ini memperoleh kesempatan untuk datang kepada Yesus. Dan ini merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa, karena Yesus justru memuji perempuan ini. Perempuan ini membasuh kaki Yesus sebagai tanda bahwa ia rela menundukkan diri untuk melakukan tugas paling hina apa saja untuk menghormati Yesus. Dan hatinya sangat bahagia karena bisa berada begitu dekat dengan Juru Selamat yang begitu dikasihi jiwa. Ia mencium kakinya sebagai tanda pemujaan. Ia membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Bukan lagi dengan air mata duka, tapi air mata sukacita. Bukan lagi dengan air mata penyesalan, tapi air mata kebahagiaan. Karena ia berada dekat, bahkan ada di kaki Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perempuan ini mengakui dengan sungguh bahwa dialah Yesus, Sang Mesias yang diurapi itu. Itulah sebabnya ia datang ke sana, datang ke kaki Yesus, karena ia sadar ia berdosa. Saudara, apakah kita sadar kita berdosa? Apakah kita mau datang dengan penyesalan? Apakah kita mau menangis di kaki Yesus atas semua dosa yang kita lakukan? Dan mengganti tangisan kita dengan pujian, karena ia Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Apapun itu, Yesus sanggup menghapuskan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar dari seorang perempuan yang hina, yang terkenal karena berdosa. Tapi ia datang mengendap-endap, diam-diam di tengah pesta, di tengah orang banyak, untuk mendekati kaki Yesus. Ia tak sanggup menatap wajah Yesus. Ia hanya menundukkan kepala dan membasuh serta mencium dan mengurapi Yesus. Kaki itu adalah sangat berharga baginya. Karena dengan itu ia sungguh menyadari keberdosaannya. Hari ini kami belajar, kami mau datang seperti perempuan yang hina itu, mengaku dosa dan kesalahan kami. Kepadamu ya Allah dalam Yesus Kristus, ampuni kami. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita rayakan hidup dengan penuh syukur, karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Tetap semangat, tetap sukacita, dan terus berpengharapan pada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin.